Oke, jadi Ars Gitar itu sebenarnya kan basicnya tempat repair gitar. Jadi satu brand tempat repair gitar. Basicnya itu ya karena aku pribadi dulunya memang sekolahnya elektro, terus waktu kerja juga masuknya jadi teknisi musik. Cuma nggak cuma jadi teknisi musik, tapi disekolahin juga sama MG Musik yang ada di Gramedia. Jadi hitungannya ilmu yang kupunya itu kan otomatis semuanya kan sempat stop karena waktu itu aku sempat kerja. Habis itu ketemu sama teman-teman komunitas, keluhannya teman-teman komunitas itu sama semua sih mas. Jadi basicnya semua pengen gitarnya sehat. Cuma kalau sehat kan harus dikirim ke Jawa, keluar Kalimantan. Tapi akhirnya aku beraniin 2013, yaudah deh bikin brand sendiri, ya brand Ars Gitar ini. Kalau basicnya ARCH-nya sebenarnya sih simple ya, itu dari nama aku sendiri sebenarnya, dari Arif Cahyono. Iya, jadi ngambil contoh satu brand di Bandung yang nyingkat nama pemiliknya juga, jadi satu brand. Jadi daripada repot, udah deh pakai nama ini terus belum ada juga gitu kan. Sampai akhirnya sampai hari ini segala macam repair sih yang kami tanganin. Apa saja sih mas? Mulai dari ganti senar yang paling simple sampai ada yang patah sampai dipersonalisasikan. Karena biasanya kan gitar kalau kita baru beli baru tuh kan masih buatan pabrik tuh. Masih belum nyaman lah, atau gampangnya gini, artis aja pegang gitar nggak mau tuh pegang gitar baru dari pabrik tanpa dipersonalisasikan. Jadi yang player-player yang punya gitar pun mau berapapun harga gitarnya kadang kan mas aku masih kurang nyaman. Bahkan gitar mahal yang jadi gitar impian kita pun kadang masih belum nyaman di tangan kita. Makanya tugas kami biasanya para teknisi itu mempersonalisasikan gitar. Mas, Mengambil spesialisasi untuk repair gitar di mana? Kalau untuk spesialisasi waktu itu kan aku disekolahkan sama MG Musik, jadi aku sempat bolak-balik di Chord karena waktu itu mereka pegang brand Chord. Habis itu secara pribadi aku di ESP Foundation di Jepang, sama aku ngambil sertifikasi lagi untuk nyetem gitar, untuk tuningnya itu di Kanada, untuk Bass Pattern Tuning System namanya. itu ada berapa orang di Indonesia? Di Indonesia sejauh ini ya setauku baru cuma aku aja. Iya. Itu untuk bass Pattern sendiri tuh perbedaannya di mana sih? Jadi bass pattern itu kan sebenarnya itu hitung-hitungan yang ada di gitar yang ngebuat gitar itu jadi lebih dekat akurasinya dengan piano. Karena kan umumnya gitar atau instrumen yang lain itu kan dituning dengan piano. Contoh kita mau tuning apapun dengan piano, mau biola mau apapun, patokannya selalu dengan piano. Bahkan vokal suara aja, warna suara dituning pelatihan vokalnya dengan piano. Kenapa nggak dengan gitar? Karena gitar itu sebenarnya sepupu terdekatnya piano yang sama-sama pakai senar besi. Terus dia masalahnya cuma satu nih, si gitar itu senarnya beda-beda. Jadi ada perbedaan antara senar 1 dan senar 6 nih dari ukurannya. Tapi yang jadi masalah, aku boleh pegang gitar. Jadi di sini kayak jadi senar 1 dengan senar 6 itu kan ukurannya beda, tapi jarak fretnya ini tetap sama. Otomatis setiap senar ini dia akan punya masalah. Masalah ini timbul dari mana? Sebenarnya dari desain awalnya banget. Jadi jarak ukuran senar itu dulu nggak sama kayak yang sekarang sama yang dipakai sama bass pattern. Jadi ada hitungan 0,0 sekian yang nggak bisa aku sebut karena itu dirahasiakan. Jadi itu dibenerin, diperbarui lagi hitungannya oleh seseorang yang namanya Howard Fenton. Nah, cuma yang jadi masalah, ini kan kasusnya sama kayak piano dulu nih. Dulu piano juga sama, nggak tuning. Jadi setiap kali kita mainin dari oktav kerendah sampai oktav ketinggi, itu kan selalu ada pitch-nya. Pitch itu nadanya semakin meninggi. Sama Bach, John Sebastian Bach yang kita tahu, itu dibenerin ulang atau ditempering ulang. Jadi seperti piano yang kita dengar sekarang, yang akurasi kita dengar sekarang. Masalahnya sama Bach itu nggak dipatenkan. Jadi bebas dipakai sama semua piano, sama semua maker piano atau keyboard atau apapun. Yang jadi masalah si Howard Fenton ini karena dia juga ada bisnis di situ, brand gitar juga. Jadi sama mereka ya mereka bikin paten. Jadi sampai hari ini kenapa nggak semua gitar bisa pakai bass pattern? Karena memang cost-nya harus nambah. Jadi gitar kita nggak cukup beli gitar terus kita pasang bass pattern secara cuma-cuma, nggak. Jadi gitar yang mau pakai bass pattern harganya pun lumayan cukup tinggi, bahkan bisa sampai puluhan juta. Jadi simpelnya kalau kita udah punya gitar sendiri di rumah, mau dibuat lebih akurat searah piano, ya paling gampang datangin teknisi yang pakai bass pattern.
Mas, kalau untuk pelanggan sendiri dari mana sih? Pelanggan umumnya dari dalam kota. Terus yang sekarang ini paling umum banget ini dari daerah Sumatera sama daerah Sulawesi. Itu cukup banyak. Cuma lagi ada beberapa di 2 tahun terakhir ini lagi banyak dari luar negeri. Ini beberapa minggu yang lalu baru dikirim dari Qatar, dari Singapura, dari Swedia. Jadi emang sebenarnya nyari mereka bukan nyari ujuk-ujuk datang. Sebelumnya mereka juga udah pernah pegang gitar yang pernah aku tanganin biasanya. Jadi ada temen datang terus kenal gitu kan, terus pegang gitarnya, habis itu penasaran, habis itu dikirim gitarnya ke sini. Dan biasanya sih beberapa klienku repeat order. Jadi ngirimnya nggak cuma 1-2. Jadi misalkan ada gitar baru pun datang untuk di setup. Berapa sih Mas tarifnya untuk melaksanakan buat repair ataupun di bass pattern di sini? Pak, kalau untuk bass pattern, kalau untuk repair sendiri paling murah kayak ganti senar ada yang 25.000, ada yang 50.000, tergantung treatmentnya. Kalau yang paling mahal untuk personalisasi tergantung budget yang dimilikin sama si yang punya gitar. Jadi bass pattern pun termasuk personalisasi. Jadi nggak semua orang, kadang ada yang mau, ada yang enggak. Tergantung budgetnya. Kalau untuk budget harga bass pattern sendiri, satuannya pakai dolar kami di sini. Jadi harga paling murah untuk bass pattern itu $100. 100 Iya. Itu untuk yang gitar elektriknya. Kalau paling mahal itu pernah nembus berapa? Kalau untuk bass patternnya sendiri itu $250 harga tertingginya. Iya, $250. Kalau untuk modifikasi tergantung budget. Ada yang sampai seharga gitar. Jadi gitarnya let's say 5 juta. Dia ngehabiskan budget 5 kali lipat dari harga gitarnya. Jadi itu demi menyenangkan si yang punya ya. Iya. Kami nggak nyaranin ini ABCD. Cuma kan rasa penasaran itu kan pasti selalu ada tuh. Jadi kayaknya enak nih kalau diganti ini, ganti itu. Karena biasanya spare part kalau kita beli terpisah, replacement part itu jatuhnya lebih mahal, Mas. Tapi kalau kita beli jadi, kenapa lebih murah? Karena kan biasanya pabrik belinya quantity. Iya, jadi lebih banyak, bisa lebih murah. So far paling parah gitar yang pernah di repair tuh apa trouble-nya? Paling parah. Kalau untuk trouble gitar paling parah kena banjir. Kerendam banjir berhari-hari. Waktu itu ada klien dari Banjar, itu sempat ada banjir gede kan waktu itu di Banjarmasin. Itu dikirim jadi bodi gitar itu sudah kepisah semua. Jadi antara bagian atasnya, bagian bawahnya udah kepisah semua. Terus di dalam gitarnya, karena kebetulan waktu itu gitar akustik, itu isinya lumpur semua. Dan itu sudah sampai jadi kering banget. Nah, itu kami restorasi jadi kayak kembali lagi di awal. Cuma tetap harus disesuaikan dengan budget si gitarnya. Jadi sebisa mungkin sih kalau aku pribadi saran ya, jangan ngelebihin harga gitar sih. Karena jatuhnya nih buang-buang uang. Iya. Terima kasih banyak. Selain dari ini Mas, selain dari player lokal, ada nggak sih dari musisi-musisi nasional yang merasa repair di sini Mas? Oke. Sebenarnya kan kalau sama musisi lokal sekarang kan kadang beberapa musisi itu kan mereka punya personal yang ngegarap gitar. Kalau aku pribadi nyaranin kalau untuk sekarang dulu sempat ada yang bolak-balik datang, tapi nggak secara langsung. Jadi teknisinya yang langsung ketemu aku nih. Jadi yang tahu dengan kasus gitarnya mereka butuh aku. Contoh kalau dari luar kota sih karena di sana juga banyak teknisi. Biasanya yang dibutuhkan dari kami cuma bass pattern-nya. Jadi mereka kirim gitar untuk bass pattern. Nah, terakhir itu kalau yang dalam waktu dekat itu kalau nggak salah tahun lalu itu Mas Piu yang kesini. Jadi bass pattern di Les Paul-nya karena Mas Piu cukup penasaran. Tapi waktu itu Mas Piu yang datang sendiri ke sini. Jadi sempet datang. Tapi memang ada musisi-musisi nasional yang nggak di repair di sini ada kan? Ada, cuma nggak langsung lewat dari si musisinya ke aku. Biasanya si teknisi gitarnya mereka yang cari aku. Iya, jadi yang ngerawat gitarnya lah Mas. Iya, perawat gitarnya yang ketemu sama aku dan ngirim ke sini. Tapi perasaannya gimana Mas ketika ada gitaris dari musisi nasional nih, aku kerja ini, apa perasaannya? Sebenarnya sama aja ya Mas ya. Iya. Kalau lagi pula kan kalau secara profesional kan mau gitar harga berapapun penanganan kami kan sama tuh. Jadi mau gitarnya harga 1 juta, misalkan diganti senarnya, apakah akan beda dengan yang harganya ratusan juta? Enggak, akan sama aja, treatmentnya akan sama aja. Kalau yang satunya dilap-lap dulu ya sama, yang 1 juta juga dilap-lap dulu. Jadi kami nggak ada ngasih perbedaan. Cuma memang handlingnya aja kan, kalau ada harga kan otomatis harus lebih hati-hati ya.
Kalau yang sebenarnya sama juga ya, yang biasa pun handlingnya juga lebih hati-hati. Cuma kadang kalau di gitar-gitar yang mahal-mahal, kadang karena cat-cat mereka itu sangat rentan, jadi nggak boleh sembarangan asal taruh. Sementara kalau gitar-gitar yang murah, mereka nggak terlalu peduli dengan cat. Jadi kalau misalkan kadang mereka kita taruh di tempat yang emang khusus untuk gitar, ya sama aja sebenarnya. Cuma kalau secara garis besar perawatan harus tetap sama, nggak boleh dibedain. Gitar yang paling mahal yang pernah masuk sini itu harga berapa? Gitar yang paling mahal pernah masuk sorry. Aku kalau nggak salah ini aku lupa namanya ya. Enggak, waktu itu aku sempet masuk Fender Custom Shop garapannya Greg Fessler. Waktu itu harga taksirannya sudah di 170 jutaan. Nggak tahu sekarang berapa. Jadi investasi kalau kita ngikutin investasi harga inflasi kan gitar jadi investasi ya. Jadi kalau dulunya sudah 170 juta, mungkin sekarang sudah lewat dari 200 juta. Gitar yang paling mahal ya. Yang paling mahal yang dibuat, kalau untuk yang vintage paling mahal waktu itu sempat ada datang Martin, kisarannya 250 jutaan. Itu apa? Treatmentnya? Treatmentnya sama aja mas. Sebenarnya mereka cuma butuh perawatan aja. Iya, karena biasanya gitar semakin mahal, perawatannya semakin sedikit. Justru malah kebalik. Iya, justru kalau kayak gitar-gitar murah kan makin banyak PR-nya. Kalau gitar makin mahal, ya udah paling mas aku ganti senar. Paling aku tinggal ngecek, oke nggak ada masalah, semuanya aman. Jadi kami bilang kalau memang ada masalah, enggak ya enggak. Kalau cukup ganti senar aja. Justru malah gitar mahal enak nanganinnya. Mungkin ini kan saran kali ya mungkin buat para gitaris nih. Untuk setelah selesai dari sini mungkin ada butuh treatment khusus nggak sih dari player-player itu? Kalau treatment buat pribadi berarti ya, misalkan untuk teman-teman yang jauh dari teknisi, simpelnya sih gampang, ganti senar rutin sesuai jadwal. Jadi kita tergantung intensitas kita pakai gitar. Misalkan kita pakai senar yang cepat berkarat, yang butuh ganti senar itu misalkan 2 minggu sampai 4 minggu sekali, ya lakuin rutin. Jangan sampai biarin berkarat, simpelnya gitu. Gitar gampangnya semakin sering kita mainin, semakin sering kita lap. Udah nggak butuh teknisi itu. Jadi gitarnya bakal sehat terus. Itu berarti kalau misalkan penggantian selama senar pakai ibaratnya kendaraan lama diganti oli akan berpengaruh seperti itu? Enggak. Sebenarnya sih kalau ganti senar tuh cuma kayak orang haus ya minum. Udah kebutuhan wajib kalau untuk di gitar ya. Karena itu kan setiap hari ketemu sama jari kita kan. Kalau kayak ganti oli sih jatuhnya nanti kayak ini, ganti fret atau ganti pickup. Itu kan yang major ya hitungannya ya. Coba kalau di analogi orangnya ya itu lapar makan, haus minum. Dari 2013 sampai 2026 berarti total udah 13 tahun. 13 tahun. Udah berapa banyak gitar yang masuk ke sini? By data yang terekam secara digital sekitar 2000-an unit. Itu pun digitalisasinya dari 2018. Berarti bisa dikali 2. 4.000 sampai 5.000 unit. 5.000 unit yang Iya. masuk sini. Iya. Oke, siap. Oh, kalau dari trouble gitar yang sedang saya alami ini, kan kemarin sempat beli gitar baru nih, sekitar 4 bulan. Cuman pas dipakai tuh rasanya kurang nyaman di ketinggian senarnya jadi pas dipencet tuh gak enak kali di tangan, buat gendreng enak, cuman buat pencet-pencet kuncinya gak enak. Terus membawa ke sini tuh informasinya dari mana? Dari YouTube, dari media sosial rata-rata. Baru ayah saya ngajak sini biar dibenerin, biar diturunin senang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.